My name is Amy Tribotori, and I'm about to do something crazy. المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada seorang non-muslim yang ingin menghafal kitab sucinya, dalam hal ini Bible, seperti orang muslim menghafal kitab sucinya, yakni Al-Quranul Karim. Mungkin orang ini terinspirasi dengan hafalan umat Islam yang menghafal kitab sucinya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah orang ini berhasil menghafal kitab sucinya atau justru sebaliknya? Nah, menariknya di sini, orang ini mencari cara bagaimana cara menghafalkan kitab Bible itu, sehingga ketemulah satu metode yang dianggap paling efektif, yakni dengan cara bernyanyi. Jadi menyanyikan ayat Bible itu sendiri. Ini sangat menarik ya ikhwah, dan hal ini menjadi pelajaran dan pengetahuan untuk kita semua. Ternyata saudara-saudari kita di sana satu keturunan dengan Nabi Adam alaihissalam, mereka juga sama ingin menghafal kitab sucinya. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah berhasil atau tidak? Nah, kita akan langsung saja saksikan bagaimana pernyataan atau testimoni orang ini yang menghafal kitab sucinya dengan cara dinyanyikan itu. Ikhwatillah, silakan. Nama saya Ami dan saya akan melakukan sesuatu yang gila, katanya. Memperkenalkan bernyanyi bersama Bible. Aku ingin anak-anak menjadi tertarik dan bertanya, ayat mana sekarang? Ini akan seperti nyanyian di dalam sebuah channel. Ini mulai dinyanyikan ya. Kita akan menyanyikan ayat pertama. Aku akan menyanyikan dan mereka akan menyanyikan. Ini adalah, saya rasa, cara yang terbaik, katanya, untuk mengerti Bible. Mari kita coba. Walaupun memang di sini ada seorang ibu-ibu yang menggelengkan kepala. Nah, di sini dia katakan, kita akan membaca Genesis 1:27. Ini nyanyiannya ya, Pak. I want to read the Bible every day with their family. I want kids to be able to memorize scripture. When I think back, I was in Awana when I was a kid. And I memorized hundreds and hundreds of verses. I don't remember most of those. But the verses that I remember, they're the ones that I knew songs. Di sini beliau mengklaim dirinya menghafal ribuan ayat di dalam Bible. Kalau misalkan itu benar adanya dan memang itu kenyataannya, ya harusnya supaya tidak menjadi klaim, harusnya ya dibuktikan supaya itu menjadi kenyataan. Tetapi di sini beliau hanya mengklaim, saya itu hafal ribuan ayat di dalam Bible. Tetapi sebagian besarnya justru saya lupa. Artinya di sini memang walaupun metode ini dianggap baik oleh ibu ini, tetapi ternyata belum mampu dan belum bisa menghafal keseluruhan dari kitab tersebut. Nah, sekali lagi ini merupakan pelajaran dan pengetahuan. Ternyata dan muslim pun juga sama, mungkin ingin seperti umat Islam yang bisa menghafal kitab suci. Subhanallah, karena memang Al-Quran itu sekali lagi mujizat yang nyata yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sekarang hadir di tengah-tengah kita menjadi petunjuk yang nyata. Nah, alhamdulillah, ini yang kedua yang paling menarik. Ada seorang YouTuber, di mana YouTuber ini men-challenge non-muslim dengan muslim untuk melafalkan 2 ayat saja yang dihafal di kitab masing-masing. Jadi non-muslim diminta untuk melafalkan, untuk menyebutkan 2 ayat saja di dalam kitabnya, dan umat muslim pun diminta agar melafalkan 2 ayat saja di dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Baik, ini sangat seru dan sangat menarik sekali, dan ini juga viral di media sosial ya ikhwah. Baik, kita akan saksikan ke videonya, silakan ya ikhwah. Nah, di sini mereka ditanya tentang agama, apa agamamu? Ya, banyak yang menjawab Kristen ya. Kristen itu ya. Christian. Banyak yang mengatakan Kristen. Nah, di sini YouTuber ini meminta 2 ayat saja di dalam Bible untuk diucapkan begitu ya. Dan ternyata memang kebanyakan yang ditanya di sana itu belum bisa melafalkan dan belum bisa menyampaikan 2 ayat tersebut di dalam Bible-nya. Saya tidak ingat, katanya. No? 2 verses? No? Ateisme.
Saya ateis begitu. Hard question. Ini pernyataan yang sulit. Are you Christian or Muslim? I'm Muslim. Kemudian YouTuber ini bertanya, apakah engkau Muslim? Ya, jawabannya Muslim. Ya. Two verses from the Jadi Quran. banyak yang mengatakan Muslim dan meminta agar dibacakan 2 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kalau misalkan tadi mendengarkan surat yang dibaca, itu yang pertama surat Al-Ikhlas, yang kedua adalah surat Al-Fatihah. Kalau digabungkan beberapa ayat di surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah ini, berarti Al-Ikhlas keseluruhannya ada 4 ayat, dan surat Al-Fatihah keseluruhannya ada 7 ayat. Kalau misalkan digabung, itu bukan 2 ayat. Yang diminta itu 2 ayat, tetapi kalau misalkan Al-Ikhlas dan Al-Fatihah digabung menjadi semuanya jadi 11 ayat. Yang diminta 2 ayat, tetapi yang dibaca 11 ayat. Masya Allah, ini begitu sangat luar biasa. Bukan untuk membandingkan, tetapi ini sebagai pengetahuan bahwa saudara-saudari kita di sana ternyata memang ingin bisa menghafal seperti kitab suci Al-Quranul Karim. Hanya saja kalau Al-Quran, walaupun bahasa Al-Quran itu berbahasa Arab, bahasa Al-Quran itu adalah bahasa kedua yang dipelajari setelah bahasa ibu. Kalau misalkan kita di Indonesia, bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Arab itu bahasa kedua. Logikanya memang kalau misalkan ada buku 600 halaman atau 100 halaman, itu bisa dengan mudah kita hafal buku tersebut ya ikhwah, karena berbahasa Indonesia. Tetapi justru ketika kita membaca Al-Quranul Karim dan kita murojaahnya dan kita menghafalkannya, walaupun bahasa Arab adalah bahasa kedua, justru itulah yang lebih mudah kita hafalkan ya ikhwah. Sekali lagi, ini bukan karena kemampuan kita ya ikhwah, tetapi Allah yang mampukan kita dan Allah berikan jalan kepada kita, karena Al-Quran merupakan mujizat yang nyata yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekali lagi ini menjadi pelajaran dan pengetahuan untuk kita semua. Kalau video kami bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.